Kabupaten Mbak Cica ini mempunyai inisiasi untuk gerakan kepada para veteran. Jadi Cinta Peduli Veteran artinya bahwa Mbak Cica ini istrinya Mas Dito, sampun ya. Mbak Cica sampun ya. Mbak Cica menika istrinipun Mas Dito yang memang beliau itu sejak awal menjabat ini kepedulian terhadap masyarakat ini sangat luar biasa. Kemudian juga terhadap masalah-masalah sosial juga luar biasa, dan bahkan kita beberapa kali kegiatan-kegiatan semacam ini namun beda-beda sasaran. Jadi kadang kita lansia, kemudian kita juga anak-anak yatim yang tidak mampu, terus kemudian disabilitas itu secara bergiliran dan kontinu itu memang Mbak Cica menginisiasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan hari ini kunjungan ke Jarak Kabupaten ini kita ditugasi beliau karena beliau memang kemarin itu sebenarnya agak gerah, beliau itu suaranya kan bideng nyambut, jadi belum fix betul. Makanya kalau kunjungan kok malah nulari sing sehat, kalau di sini kan apalagi sing sepuh, khawatirnya malah nulari sing sehat. Makanya beliau mohon maaf tidak bisa hadir secara pribadi, menyampaikan salam kepada Pak Muhammad Juwaid dan keluarga. Mudah-mudahan kunjungan dari PKK ini bentuk silaturahmi dan bentuk rasa peduli dan sayang pemerintah Kabupaten Kediri yang inisiasinya dari Mbak Cica, dan alhamdulillah difasilitasi penuh oleh Mas Dito, Mas Bupati. Jadi mudah-mudahan silaturahmi ini membawa semangat bagi keluarga untuk tetap ini merawat menemani beliau agar punya motivasi untuk semakin sehat. Dan kita juga PKK ini tidak sendiri, kita bekerja sama dengan beberapa SKPD. Dan terus ada Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, barangkali Puskesmas sudah berkunjung ke sini. Nanti kalau memang dirasa perlu ada kunjungan lanjutan, monggo Pak Kades bisa menyampaikan kepada Puskesmas. Jadi kalau beliaunya sulit dibawa ke Puskesmas kan memang harus ada kunjungan visit. Ini memang sudah arahan dari pimpinan kita. Terus kemudian dari Dinas Sosial hari ini mengirimkan sarung dan kaos. Mudah-mudahan kaosnya bisa dipakai. Nah, karena nggak tahu duduk bisa enggak ini? Duduk kadang-kadang bisa. Oh, berarti kaosnya masih bisa dipakai nih. Jadi kepikiran deh ini naik kemeja karena waktunya juga nggak nuntut gitu. Terus kemudian juga ada sedikit tali AC yang dari Dinsos maupun dari Basnas kemarin, maupun dari gerakan infak desa yang dikoordinir oleh kabupaten ini. Kemudian juga dengan DKPP. DKPP ini ada oleh-oleh kita menu makanan sehat, nutrisi. Mudah-mudahan nek tinggi wong sepuh ini kita karek tenak kok, ndok asin ya empuk, abon ya empuk. Pokoknya ini yang empuk, yang asin yang mudah lah sudah beliau. Tapi dari barang mau ya Mas? Masih, tapi ya akan dibikin bubur. Oh, nggak apa-apa. Ini kayak siomay barang lembut kok, lembut. Jadi mau bubur nanti dikasih abon. Jadi ini kan bisa bisa nanti ini digelar lawuh lah, dan nenek rasanya.
Hari ini adalah hari yang kedua kegiatan Kabupaten Kediri Gerakan Cinta dan Peduli Veteran, yang mana kegiatan ini merupakan inisiasi dari Mbak Eryani Anissa Hanindito atau Mbak Cica, istri Mas Bupati, sebagai Ketua PKK Kabupaten Kediri yang sangat peduli dengan warganya. Beberapa waktu sudah ada beberapa sasaran, mulai anak yatim, lansia, kurang mampu, dan hari ini dalam rangka Gempita Kemerdekaan, beliau berinisiasi untuk melaksanakan gerakan Cinta Peduli Veteran, yang kemarin kita sudah acara di Pendopo, dan hari ini kita home visit kunjungan ke 111 veteran yang kondisinya mungkin agak sakit karena tidak bisa dihadirkan, jadi yang belum bisa hadir di pendopo akhirnya dikunjungi satu persatu di rumah-rumah. Tujuannya seperti apa, Bu? Tujuannya apa, Bu? Tujuan daripada kegiatan ini agar kita sebagai warga mengingat jasa-jasa veteran dan melanjutkan perjuangan para veteran untuk menuju Indonesia yang lebih baik dan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kediri, yang mana mudah-mudahan Kabupaten Kediri semakin maju dan sejahtera. Pesan-pesannya, Bu, kepada para veteran, Bu? Ya, pesan-pesan kepada para veteran, semoga selalu sehat, kemudian banyak bersabar, sering berdoa, terutama mendoakan para putra-putri, dan juga mohon doanya untuk Kabupaten Kediri agar Kabupaten Kediri kedepannya semakin maju, semakin sejahtera.
Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Kediri yang telah berkenan kesempatan peringatan Harpeknas tahun ini, dan juga kepada segenap panitia yang telah mensukseskan hari peringatan Veteran Nasional kali ini, khususnya kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua DPC, terutama Ketua PPM Kabupaten Kediri yang menjadi pelaksana di lapangan dan sana kemari. Dan yang berikutnya, saya mengucapkan selamat atas penganugerahan bintang, nanti sebentar lagi akan disematkan bintang RRI pada 9 anggota veteran. Semoga menambah semangat pengabdian dalam mensosialisasi jiwa semangat 45 untuk menjadi contoh teladan bagi generasi muda bangsa. Peringatan Harpeknas kali ini dengan mengambil tema Veteran RI bersama pemerintah siap melanjutkan pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas. Bapak Pejabat Gubernur atau wakil dan para hadirin sekalian yang saya hormati, tadi kita semuanya telah mendengarkan kisah tentang pertempuran baru di Solo yang berujung penyerahan kedaulatan RI pada tanggal 12 November 1949, kecuali wilayah Irian Barat. Jadi Irian Barat ini yang memberi nama Bung Karno, singkatan dari ini Republik Indonesia Anti Nekolim. Mungkin yang belum tahu bisa dengar. Kolaborasi antara para veteran Republik Indonesia dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam membangun Indonesia Emas. Dengan pengalaman dan semangat juang yang dimiliki para veteran RI serta dukungan penuh dari pemerintah, berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan efektif. Kolaborasi ini akan menghasilkan sinergi yang kuat sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan nasional dengan lebih cepat. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini Indonesia terus berada pada posisi yang semakin baik. Selama 10 tahun pemerintahan, berbagai pencapaian telah diraih, termasuk perjalanan negara ini merupakan prestasi yang diukir dengan tidak mudah. Indonesia mengorbankan seluruh potensi komponen bangsa demi tegaknya NKRI, termasuk para veteran Republik Indonesia. Bagaimanapun juga, Bapak dan Ibu sekalian, kedaulatan NKRI harus tetap kita jaga karena NKRI adalah harga mati. Para veteran RI telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka adalah saksi hidup dari sejarah perjuangan bangsa kita. Kini di era pembangunan nasional, semangat juang dan pengalaman mereka tetap sangat relevan dan patut dijadikan contoh untuk generasi mendatang. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, diperlukan komitmen dan sinergi antara veteran RI sebagai pelaku pejuang bangsa dengan pemerintah dalam membangun masa depan Indonesia demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi kita juga akan merayakan HUT RI ke-79. Kita bersiap merayakan 79 tahun Indonesia merdeka di Nusantara baru. Ketika bangsa ini sedang mengalami proses transisi dan transformasi. Transisi menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita semua menyongsong masa depan dan harapan peradaban Indonesia maju. Kita sama-sama petikkan kata merdeka di Nusantara. Dengan Pancasila kita menjadi inspirasi dunia. Bangsa yang kuat dan bersatu dengan keberagaman, mandiri berkecukupan dalam pangan, energi dan ekonomi, serta berkepribadian dalam budaya dan kemajuan peradaban.
Nusantara Baru Indonesia Maju. Itu tadi juga termasuk tema peringatan tahun ini, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap kerjasama antara pemerintah dengan para veteran RI akan terus terjalin dan dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas. Sekali lagi, menghormati dan menghargai para veteran Republik Indonesia adalah wujud penghargaan kita terhadap sejarah dan perjuangan bangsa. Pemerintah selalu memastikan bahwa kesejahteraan veteran RI terjaga dan terjamin dengan memberikan hak-hak veteran RI pelayanan kesehatan dan kesejahteraan yang layak. Sekian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bapak dan Ibu sekalian, karena ini masih ada satu sambutan lagi, mari kita mekikkan yel-yel salam LVRI ya Pak, merdeka ya, merdeka. Terima kasih. Inilah para LVRI. Begitu kita bilang merdeka, maka mengingatkan kita di masa lalu bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini berjuang tulus tanpa harapan apapun, hanya satu-satu kemerdekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai bentuk penghormatan yang tulus kepada para pahlawan bangsa yang telah berjuang membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Veteran Nasional. Saya berharap semangat juang dan nasionalisme para veteran dapat terus menginspirasi generasi muda sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para veteran dan keluarganya. Kodam 5 Brawijaya sebagai generasi penerus dan bagian dari komponen bangsa akan terus berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam membangun bangsa yang lebih baik. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Kodam 5 Brawijaya, Rafael Granabal, Mayor Jenderal TNI. Adalah pejuang-pejuang tangguh yang tidak henti berjuang untuk pembangunan karakter bangsa dan juga ikut andil dalam pembangunan salah satunya di Kabupaten Kediri. Serta tak lupa kepada pendamping LVRI yaitu DPD Periphery Jawa Timur, DPD Periphery Kabupaten Kediri yang memberikan dukungan terus semangat juang. Semangat yang terus membara dari usia muda sampai tidak muda lagi. Indonesia bersama pemerintah siap melanjutkan pembangunan Indonesia Emas menuju Indonesia Emas. Nilai-nilai kepahlawanan tidak hanya berbicara tentang semangat juang, kerja keras dan pantang menyerah, tetapi bagaimana kita berbicara tentang mencapai suatu tujuan. Kehadiran para sesepuh dan tokoh pejuang di tengah-tengah kita pada hari ini akan menjadi kekuatan, spirit sekaligus motivasi sebagai generasi penerus bangsa dalam mengenang kembali serta menghormati jasa para pahlawan. Keputusan ini disampaikan kepada 1 Mendan Republik Indonesia, 2 dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2024. Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, Ketua Umum HBL Mandiri Letnan Jenderal TNI Purnawirawan NPV 21157-215 cap ditandatangani. Lampiran surat keputusan DPP LVRI nomor sekep penyambung 68 garis miring NBLV garis miring 12 Romawi garis miring 08 garis miring 2024
tanggal 5 Agustus 2024. Daftar nama yang dianugerahi tanda kehormatan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia. Nomor urut 1, Sutarman AH, NPB 14004 525, Ketua DPD LVRI Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 2 dan seterusnya. 7, Slamet Sersan Mayor Purnawirawan NPB 2116550 Bagian Umum DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. 9, Panut Ibda Purnawirawan NPB 24012-593 Ketua DPR LVRI Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. 10, Mukri Sersan Mayor Purnawirawan NPB 21160-922 Sekretaris Watipdat LVRI Kabupaten Malang. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2024. Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, Ketua Umum HBL Mandiri Letnan Jenderal TNI Purnawirawan NPB 21157, cap ditandatangani. Selesai. dan cinta pada veteran, hari ini juga ada pendampingan psikososial yang akan konsultasi bagaimana jadi lansia yang bahagia. Kalau nggak salah ada 22 veteran yang ada di Kabupaten Kediri hari ini yang rawuh 90-an karena yang sisanya itu satu besok katanya visit ke rumah ada bantuan juga sambutan untuk para lansia. Profesi psikologi mereka kepada di Universitas 17 Agustus Surabaya. Kita menghormati kan dan S2 Psikologi Sosial di Universitas 17 Agustus Surabaya. Sedikit kita berikan perhatian kepada mereka. Kadang mereka. Oke, ini saya berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, pendampingan psikologi oleh Ibu Ika. Juga ada beberapa pensiunan veteran ini yang harus kita bersyukur. Sedangkan kita tidak bisa membantu lewat Ika Herani. Rangka memberikan cinta kasih kita kepada para veteran Kabupaten Kediri. Bentuk kepedulian juga sih, karena kan kita di sini memberikan layanan-layanan dan fasilitas untuk memberikan kebahagiaan juga untuk mereka. Kalau pemberian beasiswa dan paket nutrisi itu tujuannya apa, Mbak? Iya, tujuannya karena selaku ketua GR kita juga, kita juga ingin membantu keluarga-keluarga dari veteran yang membutuhkan. Jadi kalau mereka memang masih punya anak cucu yang masih di tingkat sekolah, kalau bisa kita bantu, kenapa tidak? Apakah hanya 4 anak itu? Kenapa? Beasiswa hanya 4 anak itu? Oh, enggak, ada
ada banyak, ada 30 anak. Pokoknya dari keluarga mereka yang masih ada dalam jenjang sekolah itu ada 30 anak. Kemudian mereka dalam rangkaian Agustusan atau bukan? Dalam rangka Agustusan, ya, dalam rangka Hari Kemerdekaan, dan karena dalam rangka pemberian beasiswa juga dari KPM Kota. Sinergi Pemkab Kediri dengan Pemkab sama Pokja 1, 2, 3, 4 dari PPT PPKK Kabupaten. Ini di bulan kemerdekaan ya Mbak, untuk pesan-pesan khusus Mbak yang disampaikan untuk veteran Kabupaten Kediri. Pesan-pesannya tetap jaga kesehatan, kemudian jagalah semangatnya, dan terus menginspirasi anak cucu kita supaya mempunyai semangat yang sama dengan mereka. Dan Mbak Cica, yang mana beliau menginginkan ada perhatian terhadap veteran. Mereka beliau itu pejuang yang sudah memerdekakan kita Indonesia, dan kita rasanya memang wajib untuk memberikan perhatian, dan inisiasi dari Mbak Cica kita aplikasikan dalam kegiatan pada hari ini untuk kolaborasi mulai Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4, semua sesuai bidangnya masing-masing. Dan kita juga bekerjasama dengan SKPD, ada Dinas Sosial, ada Dinas Pendidikan, ada DKPP, ada Dinas Kesehatan, dan hari ini merapat memberikan pelayanan kepada para veteran.